Data adalah aset berharga dalam setiap proyek, dan kehilangan atau pencurian data bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, sangat penting buat ngelindungin data kita dari ancaman seperti malware, ransomware, dan serangan siber lainnya. Terus, gimana sih cara ngamanin data yang baik dan benar? Halo semuanya, selamat datang di Ediodia Channel. Yang pernah kehack datanya? Jangan lupa subscribe. Di video kali ini kita bakalan ngebahas cara-cara yang digunakan untuk mengamankan data besar untuk keperluan proyek atau untuk kepentingan yang lainnya tanpa harus selalu mengandalkan Windows Defender. Jadi kita bakalan ngelihat berbagai alat dan strategi yang bisa kamu gunain buat ngejaga keamanan proyek kamu. Yuk, langsung kita ke videonya. Let's go. Pertama-tama, mengapa sih keamanan data itu sangat penting? By the way, bagi yang belum tahu, data adalah aset berharga dalam setiap proyek. Kehilangan atau pencurian data bisa berakibat fatal banget. Oleh karena itu, sangat penting buat ngelindungin data kita dari ancaman seperti malware, ransomware, hacker, dan serangan siber lainnya. Dan penting juga data itu untuk di-backup. Jadi buat ngamanin beberapa data yang ada di suatu proyek, ada beberapa alat keamanan yang bisa kamu gunain buat melindungi data proyek kamu. Yang pertama ada Bitdefender. Ya, jadi Bitdefender ini nawarin perlindungan real time yang kuat gitu, dengan deteksi ancaman yang sangat baik juga. Si Bitdefender ini juga memiliki fitur-fitur tambahan kayak firewall, enkripsi file, dan perlindungan privacy. Yang kedua ada Norton 360. Jadi si Norton 360 ini menyediakan keamanan komprehensif gitu, dengan perlindungan terhadap malware, firewall, VPN, dan juga backup cloud yang aman gitu. Jadi selain bisa mengamankan, si Norton 360 ini juga bisa nge-backup data-data kalian ke cloud. Ya, yang pastinya udah aman lah. Yang ketiga, ada Kaspersky Total Security. Jadi si Kaspersky ini dikenal dengan deteksi malware yang sangat baik. Dan fitur-fiturnya juga ada seperti pengelola data kata sandi dan kontrol orang tua. Nah, selain Mimin disebutkan di atas yang tadi, jadi ada beberapa cara terbaik buat melindungi data adalah dengan enkripsi gitu. Jadi ada satu cara buat ngamanin data itu dengan alat yang disebut VeraCrypt. Jadi si VeraCrypt ini adalah alat open source yang bisa kamu gunain buat mengekskripsi data proyek kamu. Oke, Mimin di sini bakalan ngasih tahu langkah-langkahnya. Tapi ya tipis-tipis aja lah. Untuk selanjutnya kalian bisa praktekin aja. Yang pertama, kalian tinggal download dan install aja VeraCrypt. Pastiin downloadnya juga dari situs yang aman. Kalau mau dari official site-nya gitu. Kalian tinggal unduh dan juga install aja aplikasinya. Yang selanjutnya kalian tinggal buka VeraCrypt dan pilih Create Volume. Kalian tinggal ikutin aja petunjuk-petunjuk buat membuat volume enskripsi baru kalian. Yang selanjutnya kalian tinggal mengatur password dan metode enskripsi kalian. Ya, pilihlah atau carilah password yang lebih mudah diingat. Jangan yang rumit-rumit banget, apalagi yang panjang-panjang banget gitu. Kalau volume sudah dibuat, kamu tinggal memindahkan data proyek kamu ke dalam film tersebut buat diamanin. Tapi nggak hanya VeraCrypt kok. Jadi ada beberapa layanan backup cloud yang aman juga gitu. Kayak Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan yang lain sebagainya lah. Banyak di sana. Layanan-layanan cloud itu udah banyak lah. Selain alat-alat yang Mimin disebutin di atas, VPN dan firewall juga penting buat ngejaga keamanan data kalian. Ya, for your information, jadi VPN itu cara kerjanya kayak semacam menginskripsi koneksi internet kamu lah. Jadi koneksi internet kamu itu jadi lebih sulit disadap oleh pihak tidak berwenang gitu. Ada banyak lah aplikasi-aplikasi VPN di handphone dan juga di laptop, kalian tinggal download aja lah. Dan juga instalasinya juga cuman simple, gak ribet-ribet amat. Yang kedua ada cara menggunakan firewall. Jadi si firewall ini melindungi jaringan komputer kamu dari akses yang gak sah. Selain firewall bawaan Windows, kamu juga bisa menggunakan firewall tambahan kayak Komodo Firewall atau Zone Alarm dan lain sebagainya. Kalian juga tinggal cari aja di internet. Selain juga pakai alat, penting juga buat memiliki kebiasaan keamanan digital yang baik gitu. Yang pertama, kalian
pastiin gunaan kata sandi kamu panjang dan terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan juga simbol. Ya, tapi jangan panjang-panjang banget lah. Kayak satu paragraf gitu, jangan lah. Buat apa? Nanti susah diingat juga. Ya, kecuali kalian ingatannya kuat gitu. Yang kedua, kalian harus update software kalian secara berkala. Jadi sistem operasi yang terbaru itu ya intinya bisa ngelindungin kamu lah dari kerentanan keamanan terbaru gitu. Intinya keamanannya itu lebih terbaru gitu, nggak jadul gitu intinya. Yang selanjutnya, kalian harus hindarin klik link asing. Ya, buat kalian yang suka nonton film ilegal mungkin gitu, atau mengunjungi situs web yang agak sus gitu kan. Maksud susnya itu adalah sus dari keamanannya gitu. Ya, kalian harusnya pertimbangin lah kalau misalnya mau klik link yang ingin kalian klik gitu, yang ingin kalian akses. Kalian harus mikir 2 kali lah dengan keamanan data kalian gitu. Oke, di sini kita bakalan masuk ke topik yang agak lebih dalam tapi nggak keluar konteks, yaitu bagaimana cara mengamankan big data. Ya, seperti namanya gitu kan, big data itu adalah data yang besar. Big data itu adalah data yang banyak gitu, yang kompleks lah intinya. Jadi ya, big data itu memerlukan pendekatan khusus buat keamanan karena volume dan kompleksitasnya. Di sini Mimin udah ngerangkum beberapa strategi yang bisa kamu terapin buat ngamanin big data tersebut. Yang pertama ada data masking. Jadi data masking ini ngebantu melindungi data sensitif dengan mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali atau tidak bermakna gitu. Kayak misalnya gitu, mengubah nomor kartu kredit menjadi angka acak gitu. Jadi ya kalau dilihat ngapaan sih gitu kan, cuman angka acak doang, tapi sebetulnya itu adalah nomor kartu kredit, misalnya seperti itu. Yang kedua, ada enkripsi data. Enkripsi data itu penting buat ngelindungin data dalam transit dan saat disimpan. Ya, pastiin kamu menggunakan algoritma enkripsi yang kuat. Ya, kayak contoh AAS 256 mungkin, atau yang lainnya. Jadi ini tuh bakalan mastiin bahwa data itu nggak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat gitu. Jadi ya untuk kodenya atau enkripsinya sesuai dengan apa yang kalian ingat lah ya. Yang ketiga, akses kontrol. Kamu harus pastiin hanya orang-orang yang berwenang yang memiliki akses ke data penting. Gunain kontrol akses yang ketat dan audit log untuk melacak aktivitas akses. Ini ngebantu mastiin bahwa data sensitif hanya diakses oleh pihak yang memiliki hak gitu. Jadi nggak diakses sama sembarangan orang. Takutnya kan disalahgunain kan bahaya juga gitu. Yang keempat, Security Information and Event Management atau biasa disingkat SIEM, SIEM gitu. Jadi SIEM ini membantu dalam memantau dan menganalisis aktivitas keamanan secara real time. Jadi memberikan wawasan yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman gitu. Dengan SIEM, kamu juga bisa mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dan mengambil tindakan sebelum ancaman menjadi semakin besar gitu. Jadi kalau ada pola-pola atau aktivitas yang mencurigakan, jadi si SIEM ini bakalan ngelakuin tindakan gitu. Yang kelima, Regular Security Audits and Penetration Testing, atau melakukan audit keamanan secara rutin. Ya, kamu harus tes penetrasi secara rutin gitu. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi kerentanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap sistem keamanan yang ada dan mencoba menembusnya untuk menemukan celah gitu. Yang keenam, Implementing Multi-Factor Authentication atau MFA. MFA itu menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka melalui 2 atau lebih metode verifikasi yang berbeda gitu. Kayak kata sandi dan kode yang dikirim ke ponsel mereka, kayak email verifikasi mungkin, dan lain sebagainya. Buat memverifikasi bahwa identitas mereka itu adalah orang yang berwenang gitu. Yang terakhir ada data segmentation. Jadi data segmentation ini membagi data menjadi beberapa segmen yang lebih kecil dan menerapkan kontrol akses yang berbeda untuk setiap segmen. Dapat membatasi kerusakan jika terjadi pelanggaran keamanan. Data segmentation ini memastikan bahwa meskipun satu segmen data terkompromi,
segmen lainnya tetap aman gitu. Jadi ya mungkin segitu aja. Mohon maaf kalau emang isinya agak panjang gitu. Karena ya ini kalau berhubungan dengan data itu sensitif banget gitu. Ada peribahasa dari bahasa Inggris yang menyatakan bahwa data is the new oil gitu. Ya itu udah nggak aneh lagi sih, karena banyak-banyak yang kecolongan data itu dijualnya di dark web gitu. Ya Mimin juga nyampe sekarang kurang paham juga sih kalau misalnya ada orang yang nyimpen data tapi datanya itu lemah gitu buat keamanannya. Ya jangan sampai hal ini terjadi ke kalian ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang punya big data gitu, biar lebih aman big datanya. Oke guys, see you on the next videos. Bye.